Oke, kita akan membahas sedikit tentang Pancasila, teman-teman. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada waktu masih sedikit lagi lah, tinggal ini mungkin kasih singkat karena waktu mau masuk sudah maghrib. Jadi ini teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila ini. Katanya banyak yang Pancasilais, banyak yang mengerti Pancasila, tapi kok tidak bagaimana ya? Bingung saya. Iya, Pancasila. Oke, kita akan membahas sedikit tentang Pancasila, teman-teman. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih hafal, walaupun itu dari SD kita hafal. Oke, teman-temanku, kita akan mengupas sedikit tentang apa artinya Pancasila itu. Kalau menurut versi Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman netizen. Apa sih Pancasila itu dengan ilmu menembus perbatasan? Nah, silakan simak baik-baik, teman. Begini, teman-teman. Kenapa saya pengen mengupas Pancasila sedikit menurut versi Usman atau ilmu menembus perbatasan? Nah, karena banyak orang yang menggaung-gaungkan itu bahwa saya ini Pancasilais. Pancasila. Tapi penerapannya kayaknya tidak ada. Ya, penerapannya kayaknya Pancasila itu tidak ada sekarang. Dari dulu sampai sekarang kayaknya tidak ada. Dari sila pertama saja dia sudah lupakan memang. Sila pertama kan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Istilahnya itu pedomannya. Negara ini harus berketuhanan. Negara berketuhanan. Tapi kok undang-undangnya tidak pakai undang-undang Tuhan? Itu yang bingung saya. Kalau Pancasila itu dasarnya, Pancasila itu pertamanya harus berketuhanan. Menurut saya itu kita harus memakai aturan Tuhan kayaknya. Itu Pancasila itu, makanya jangan kau salahkan ulama dulu memakai itu pun dia sembunyi-sembunyi. Dia saya tidak terang-terang memakainya, teman-teman. Dia pakaikan filsafat supaya kalian pelajari. Kalau menurut ilmu penembus perbatasan, dari asalnya saja, dari awal mulanya saja kita melihat itu Pancasila itu sila pertama itu. Kalau kalian menganggap kalian Pancasila atau menganggap dirinya kalian mengerti Pancasila atau memahami Pancasila, makanya seharusnya dari 75 tahun Indonesia merdeka ini, 75 tahun sudah kita ini harusnya memakai itu kayaknya yang pertama itu kan berketuhanan, berarti harus memakai semua aturan Tuhan di negara ini, tidak boleh enggak. Itu kalau Pancasila kamu tahu ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara berketuhanan. Makanya kalau sudah dangkal pengetahuan begitu sudah. Setahu saya itu kalau negara berketuhanan itu berarti harus memakai aturan Tuhannya, tidak boleh enggak. Karena ada aturannya, ada aturan Tuhan sendiri, bukan aturan manusia yang dibikin seperti sekarang. Yang amburadul, masuk ayamnya orang ke tetangga didenda 10 juta. Itulah, saya tidak tahu lah. Pokoknya yang jelas tidak ada terjadi sekarang itu. Yang mengerti Pancasila tidak terjadi, bos. Karena apa? Setahu pemahaman saya, Pancasila itu sila pertamanya, awal pertamanya itu berketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus memakai aturan Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh enggak. Karena itu dasar agama, dasar ideologinya kita. Kalau ideologi sudah begitu berarti semuanya harus, tak boleh tidak. Bagaimana, teman? Betul kan? Itu Pancasila. Kalau kamu tahu, itu rentetannya itu kan cuma hiasannya. Cuma jelas saja kalau mencet satu biji saya udah bikin. Dari Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, itu harus memakai undang-undang Tuhannya, tidak boleh enggak. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya itulah kan Tuhan juga punya itu, aturan Tuhan juga punya itu. Itu aturan Tuhan sebenarnya yang punya itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus punya kemanusiaan.
Kita punya adil, harus adil, nggak boleh curang. Itu kalau itu kan ilmu Tuhan juga, itu aturan Tuhan itu. Ya. Apalagi persatuan Indonesia. Nah, makanya kita harus memang bersatu, Indonesia harus bersatu. Tapi kayaknya tidak bersatu, teman. Dilanggar lagi Pancasila. Kenapa dilanggar Pancasila? Karena Pulau Balat hilang dengan pop Timur. Itu kan dibikin sebelum mereka semua dilepaskan. Sedangkan Pancasila persatuan Indonesia, berarti sejengkal tanahnya Indonesia tidak boleh keluar itu. Kalau aku mau tahu. Kayaknya itulah Pak, pengertiannya Pancasila. Jangan cuma bilang saya Pancasila, hilang Timur dengan Pulau Bala. Gimana ceritanya? Udah lama lagi mau hilang lagi Pulau Natuna itu. Jadi bagaimana ceritanya persatuan Indonesia kalau begitu hilang Pancasila itu tidak dipakai. Baru keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, harus memang begitu. Harus memang begitu. Perwakilan. Nah, ada juga perwakilan boleh diwakili. Itu Pancasila. Sama, itu aturan Tuhan semua itu. Karena kita memang harus musyawarah. Tidak boleh mau main sendiri-sendiri. Kalau kau main sendiri-sendiri itu namanya tidak tahu lah saya. Jadi harus bermusyawarah. Harus panggil semua warga. Kumpulkan wargamu. Apa maumu? Kita kelola sendiri negara ini. Yo, tidak ada orang lain kan? Itu deretan semua itu, tapi yang awalnya itu disitulah induknya. Yang 4 itu cuma turunannya, padahal sama aja. Kau mau kembalikan ke pertamanya ini kan aturan Tuhan semua. Yang 4 itu, iya, tapi tidak ada yang pakai. Ya, susah. Tidak ada yang pakai. Katanya Pancasila, tidak ada yang pakai. Aturan pertamanya saja sudah salah. Seandainya kau pakai aturan apa Pancasila, negara atau itu ideologi negara, apalagi dasar negara, iyalah kau harus pakai aturan Tuhanmu karena kau negara berketuhanan. Sedangkan Tuhan sudah mengaturkan ke undang-undang Tuhan itu, tapi kau tidak mau pakai. Siapa bilang tidak ada? Tahu orang tidak belajar itu. Kalau dia bilang tidak ada aturan Tuhan, undang-undang Tuhan. Ini nomor 5 nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, adil Pak, harus adil. Saya mau maghrib sudah Silo, ayo kita pulang. Itulah edukasi Pancasila versi Usman dengan memakai ilmu menembus perbatasan. Kalau ada yang tidak suka, tidak apa-apalah. Yang jelas itu versi saya, bukan versi siapa-siapa. Saya yang bikin, saya yang pikirkan, saya yang kelola, ilmu saya yang saya pakai. Oke? Tapi kalau ada yang membantahnya, silakan aja. Itu perlu belajar lagi. Kalau ada yang membantahnya, itu orang perlu belajar lagi, teman. Nah, kalau menurut ilmu menembus perbatasan, nah, itu yang benar. Menurut saya. Karena memang, coba kutanya aja. Masa negara keberketuhanan tidak pakai undang-undang Tuhan? Dari mana? Oke, teman-teman. Kita sekarang berada di lembah gunung. Bagaimana jalan ceritanya? Katanya ini Pancasila, ideologi negara. Apa? Pancasila, dasar negara. Gengsai. Itulah kekeliruan kalian semua. Bahwa kalian cuma membacanya, menjadikan betul-betul sebagai pedoman apa pajangan, menjadikan sebagai lamban saja. Tapi kalau kalian tidak memakainya, tidak mencernanya, tidak mengajarinya, tidak memakai 100% itu Pancasila, tidak ada bilang tidak, karena nyatanya memang begitu. Kalau kau pakai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seorang pemimpin itu tidak akan pernah tidur kalau masih ada masyarakatnya belum tidur. Seorang pemimpin itu tidak akan pernah tenang hidupnya, nyaman tidurnya, atau tidur di tempat nyaman kalau masih ada rakyatnya yang tidur di emperan jalan. Tuh, keadilan sosial coy. Teman-teman, ini aturan Tuhan ini.
Seorang pemimpin itu tidak akan pernah kenyang kalau masih ada rakyatnya kelaparan. Itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kalian mau tahu, jangan cuma saya bilang Pancasila, saya Pancasila. Pancasila tapi tidak mengerti Pancasila. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan edukasi Pancasila kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan edukasi Pancasila kali ini bermanfaat dan akan membuka mata hati kalian, membuka kebaikan kalian, membuka semuanya supaya kalian di jalan yang benar.